Ya, kita masih bersama di iTalk dan kita masih membahas tentang Indonesia punya pesona bersama Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Tadi sudah dikemukakan betapa punya besar potensi dan prospek yang kita miliki dalam sektor pariwisata. Tapi sementara ini berapa sebenarnya kontribusi atau share dari pariwisata terhadap output perekonomian kita? Oke, in term of PDB kita 4% kalau data BUS, tapi lebih baik menggunakan data WTTC agar bisa dibandingkan dengan negara lain. Beda ya? Beda, Oke. Karena definisinya beda. Untuk PDB Indonesia 9%, Malaysia 15%, Oke. Thailand 20%. Dan selalu ingatkan kita untuk selalu membandingkan agar kita outward looking. Selalu membandingkan bangsa ini dengan negara lainnya. 4,5% kata BPS, 9,sekian% kata... Yang 4,5 lupakan aja, biar kita bisa bandingkan. Jadi kita lawan Malaysia kita 9, Malaysia 15, Thailand 20%. Masih sangat kecil, Pak. Ya, jadi separuhnya Thailand. Iya. Tetapi yang bagusnya kita mudah sekali membayangkan untuk mengalahkan Malaysia. Oh ya, betul. Dengan potensi yang ada, sekali loncatan kita bisa sangat besar. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa ini akan meloncat bareng-bareng? Oke. Jadi yang pertama kalau kita lihat potensi kita, culture dan natural resources kita selalu top 20 di dunia. Ya, kita punya semuanya. Kita punya semua. Kita punya matahari, kita punya salju, kita punya gurun. Apa yang kurang? Kita punya candi, kita punya sejarah. Ya, Anda yang bertugas menjualnya ini. Potensi ada. Ya. Selalu masuk dalam deretan top 10. Terus kenapa problemnya tidak sampai ke pembelinya? Promosi kita sangat lemah. Jadi produk yang bagus kalau tidak dipromosikan nggak bisa. Oke. Ya. Kita sebelum ke promosi, kita bicara produk dari pariwisatanya itu sendiri. Sudah sedemikian bisa dijualkah? Dengan segala persoalan infrastruktur dan lain sebagainya yang ada kebukatan di awal tadi. Oke. Jadi kalau produk itu ada keindahannya itu biasanya saya sebut biasanya 3A. Satu, atraksi. Kalau atraksi tidak pernah ragu kita. Iya. Kita Raja punya Ampat, semuanya juga. Kita nomor 1 di dunia. Komodo nomor 2 di dunia. Bali hampir selalu terpilih jadi pulau terbaik di dunia. Jadi atraksi nggak ada masalah. Yang bermasalah kita akses. Akses saya berikan contoh. Dari China ke Indonesia, itu direct flight-nya hanya 40%. Sementara pesaing Singapura, Malaysia, dan Thailand tidak ada yang di bawah 80% direct flight-nya. Nah, ini udah masalah besar itu. Jadi karena customer kita, Wisman itu 60% itu inginnya direct flight. Iyalah. Capek juga memang kalau harus transit-transitnya. Jadi atraksi tidak ada masalah. Ini dari produk akses. Akses dari luar ke dalam kita sudah bermasalah. Sepanjang di dalam juga bermasalah. Ke Raja Ampat masih sangat mahal. Betul. Akhirnya kan seperti itu. Akses. Lalu ketiga? Ketiga amenitas fasilitas hotel dan lain sebagainya. Itu juga masih problem. Kita juga tertinggal. Namun kalau aksesnya ini benar dan itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur sini, maka amenitas kita tidak perlu takut. Jadi karena kita besar-besaran bangun contoh. Kalau infrastruktur sudah dibangun, pasti pengusaha akan datang untuk menciptakan itu dengan sendirinya. Ya. Dengan 3A yang Anda katakan tadi dan salah 2 masih bermasalah, akses dan amenitas, price tentu akan menjadi problem di kita. Sementara kita, apakah sekarang ini juga sudah sama persepsi sebagai semua orang stakeholder di dunia pariwisata bahwa yang disebut dengan kegiatan pariwisata adalah mutlak sebetulnya adalah ekspor jasa? Betul. Jadi pariwisata itu adalah ekspor yang dibayar di Indonesia. Iya. Wah, ekspor jasa kan. Ekspor jasa, betul. Tapi orang-orang kan masih menganggap itu pariwisata hanya sekedar jalan-jalan, nginep-nginep, atau kongko-kongko. Oke, ini atau ya kegiatan spiritual lah katakan. Ini sebenarnya pariwisata itu ada 2 aspek sebenarnya. Ada cultural aspek, ada komersial aspek. Yang komersial aspek itu in term of devisa dan lain sebagainya, saya meyakini pariwisata akan menjadi penghasil devisa nomor 1. Dan ini indahnya adalah ada komersial yang basisnya cultural atau disebut cultural industry. Saya meyakini bangsa ini bisa menang di industri yang namanya atau berbasis cultural dibanding dengan manufacturing. Manufacturing kita tidak mungkin atau akan sangat susah mengalahkan negara-negara lainnya terutama China. Tetap aja Pak, meskipun berbasis culture, kita perlu juga hal-hal yang diproduksi di manufacture untuk memperkuat pariwisata kita. Ya, terutama
industri kreatif. Terutama industri kreatif. Dan problem lagi, biasanya pariwisata mungkin menghasilkan banyak devisa, tapi banyak juga kebocoran devisa misalnya dari sana. Untuk main jet ski aja itu barangnya dari impor. Yeah. Untuk kita minum-minum di mana gitu di kafe, minumannya minuman impor juga. Bagaimana Pak? Industri pendukung pariwisata juga bisa bekerja, bisa aktif di sini, bisa bisa tumbuh di sini untuk mendukung ini sehingga uang yang kita dapat dari devisa tidak kembali lagi ke negara asalnya. Ya, jadi kita punya 13 industri yang mendukung pariwisata. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Dan itu kontribusinya terbesar di ekonomi kreatif kita. Nomor 1 di ekonomi kreatif itu adalah culinary. Jadi 32% dari yang dihasilkan di PDB kita itu adalah kulineri. Saya ingin mengatakan beginilah, untuk itu kita relatif berhasil. Dan 30% spending Wisman itu ada di kulineri yang sebagian besar itu dinikmati langsung oleh para pekerja dari Indonesia. Kalau Wisman asing datang ke sini lebih banyak langsung dimakannya ya. Betul, 30%. Oleh-oleh nggak terlalu banyak kalau biasanya mereka. Satu lagi mungkin Pak. Banyak sekali di sektor pariwisata kita itu ada problem dalam soal kepemilikan lahan. Di beberapa daerah wisata, Lombok sebut saja atau Bali sebut saja, banyak sekali orang asing yang datang, kemudian dia mengelola tempat wisata, lalu dia menjadi pemiliknya dengan cara yang agak unik, menikahi orang setempat lah dan lain sebagainya. Itu menjadi problem nggak Pak? Ya, problem. Oleh karenanya kita memberikan solusi untuk itu. Jadi contoh tadi sudah disebut Lombok. Lombok kita bangun ada kawasan ekonomi khusus pariwisata namanya Mandalika. Jadi para investor nggak perlu khawatir, tanahnya clean and clear. One stop service, Anda cuma datang ke satu tempat, dilayani. Baru saja malam ini saya ketemu dengan investor, saya sebut aja Meridian Capital dari Hong Kong. Dia akan invest di Raja Ampat 200 juta US dollar. Saya undang barusan teman-teman BKPM dan ada surprise. Apa itu? Teman-teman BKPM berani menjanjikan ke Meridian Capital bahwa besok akan nilainya cukup dalam waktu 3 jam. Untuk invest di Raja Ampat besarnya 200 juta. 200 juta dolar bisa tuntas dalam 3 jam. 3 jam. Sudah jadi kabar baik ya. Nah, itulah kabar baik ya. Tapi dari problem seperti itu juga Pak, antara kepemilikan asing dan masyarakat setempat, acap kali juga mengundang gesekan. Bagaimana mengatasi persoalan itu? Ya, jadi kalau pembangunan Sustainable Tourism Development itu wajib mempersiapkan community-nya dulu. Jadi istilahnya CEE, jadi community dulu, environment, lalu economic. Sebenarnya ekonomiknya nggak perlu dipikirkan, dia akan datang sendirinya. Community, environment, baru. Otomatis economic. Komunitasnya dulu dipikirkan, artinya tidak membuat gesekan atau konflik dengan warga sekitar. Betul. Environment-nya? Ya, jadi kita harus ramah lingkungan. Kalau di pariwisata itu semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Nah, kalau industri lainnya, mohon maaf agak merusak lingkungan. Betul. Kalau kita semakin kita lestarikan, semakin sesuai aslinya, semakin tinggi nilai jualnya. Nah, itulah indahnya yang saya bilang cultural dan komersial kalau kita jadikan satu. Sudah sadar semua belum warga-warga yang ada di daerah destinasi wisata ini? Belum sadar semua, jadi harus dibuktikan. Padahal udah berpuluh tahun kita mengembangkan pariwisata kan? Tetapi kan gini, orang itu akan yakin kalau dia merasakan. Jadi dia itu seeing is believing, kalau dia melihatnya. Oleh karenanya saya challenge di beberapa tempat yang tadinya dia merusak karang, ini juga dimarahin saya, marah, Bu Susi marah. Sudah hasilnya tidak besar. Average pendapatan teman-teman yang bekerja di karang untuk dijual hanya 50.000 per hari average-nya. Rata-rata 50.000 per hari, tapi kerusakan alamnya luar biasa. Luar biasa dahsyat. Ketika dia ke pariwisata, karang tetap dibiarkan tumbuh, ikan-ikan di sana, pendapatnya 225.000, 4,5 kali lipat. Dan kita udah bisa buktikan itu. Dan mereka piknik tiap hari itu istilahnya ya? Sudah piknik. Dan jumlah anak-anak sekolahnya lebih tinggi di daerah wisata dibandingkan di daerah yang merusak lingkungan itu. Demikian juga dengan pemutaran Bali. Itu adalah salah satu daerah wisata bahari yang dulunya nelayan, yang kesejahteraannya lebih tinggi daripada rata-rata di sana. Nah, contoh-contoh seperti ini yang harus kita buktikan. Dan saya sudah datang ke BPS untuk mensurvey kalau orang
di industri pariwisata, satu saya minta indeks kebahagiaannya harusnya lebih tinggi, pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Nah, kalau IPM-nya juga. Ya, kalau indeks kebahagiaan lebih tinggi, pendapatan per kapita lebih tinggi, jumlah kemiskinan lebih rendah, pasti kesejahteraannya lebih tinggi. Tapi itu harus dibuktikan. Jadi Mei 2015 akan tahu jawabannya. Untuk pertama kalinya nanti saya ingin diukur indeks kebahagiaan, pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan. Ada hambatan kultural juga nggak sih untuk mengembangkan pariwisata di sebuah daerah di mana masyarakat setempat itu mungkin secara adat atau secara kepercayaan mereka agak menjadi constraint, itu menjadi kurang menerima? Ada. Jadi itu, dan kita harus mengerti itu karena pariwisata itu basisnya adalah budaya dan alam. Kita harus menghormati budaya dan alam setempat. Misalkan satu daerah tertentu, saya sebut aja Aceh. Itu yang paling bagus positioningnya adalah wisata halal. Karena di sana kehidupan sehari-hari masyarakatnya seperti itu. Demikian juga dengan Sumatera Barat, Lombok. Dan itu pasarnya tidak kecil, pasarnya besar. Oh, ada juga ya? Besar sekali, dan lebih besar daripada 100 juta, lebih besar daripada pasar China. China itu 100 juta outbound, halal tourism itu pasarnya juga 100 juta. Itu pun kemudian dikembangkan atau dikemas dan dipromosikan? Dipromosikan, contohnya sekarang halal destination di dunia. Itu halal destination? Itu ada awards-nya. Wisata syariah ini maksudnya? Wisata syariah. Istilah kita sekarang menggunakan halal. Dulu Malaysia tuh legenda, tidak pernah bisa dikalahkan. Tapi tahun 2015 halal destination, the best halal destination in the world adalah Indonesia. Which is Aceh? Bukan, Lombok. Jadi mohon maaf untuk teman-teman Aceh, tahun depan lah. Aceh harusnya terpacu. Harus, Aceh, Sumbar, indah, tiga-tiganya kebetulan indah. Punya potensi alam yang luar biasa, punya budaya yang luar biasa, dan akses yang sebenarnya lebih baik daripada Lombok. Harusnya mereka juga... Message lainnya yang ingin saya sampaikan, Malaysia itu terlalu mudah untuk dikalahkan. Serius, Pak? Serius. Di branding demikian juga terjadi. Anda kenal kan Truly Asia? Malaysia, Truly Asia. Oke, Anda kenal juga Amazing Thailand? Amazing Thailand. Dulu, dan saya juga nggak tahu kita punya Wonderful Indonesia. Dalam setahun ini kita... Sebentar. Pak Menteri dulu nggak tahu ada tagline Wonderful Indonesia. Baru setelah jadi menteri tahu. Setelah jadi menteri. Kita promosikan besar-besaran. Kita promosikan tapi setelah jeda berikut. Kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan perbincangan seputar Indonesia punya pesona. Tetaplah di iTalk.